Oke, halo teman-teman semuanya. Kembali lagi nih bersama saya di channel YouTube Steve Official. Dan tentunya selamat datang kembali teman-teman di segmen perjalanan trading saya di market kripto, spesifiknya atau khususnya di episode yang kelima teman-teman. Dan seperti biasa kita akan menggunakan platform atau aplikasi Binance ya untuk menunjang segmen atau episode 5 pada kesempatan kali ini. Dan pada kesempatan kali ini teman-teman kita akan coba buka dulu untuk Binance-nya. Dan disclaimer dulu, untuk trading di market crypto ini punya volatilitas atau bersifat volatile yang sangat tinggi dan tentunya risikonya juga tinggi. Jadi disclaimer dulu, harap teman-teman yang mau trading itu pahami betul untuk manajemen risikonya, dan tentunya teman-teman bisa baca berbagai disclaimer lainnya yang saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman memang sudah siap dan paham terkait risikonya, teman-teman bisa langsung aja coba trading, dan saya udah taruh linknya di kolom deskripsi di bawah untuk teman-teman mulai trading. Dan di sini saya akan menjelaskan nih teman-teman lebih spesifik ke arah market futures teman-teman yang di bagian bawah. Dan yang akan saya bahas adalah bagaimana sih atau berapa sih untuk margin minimal ketika kita hendak open posisi di market futures gitu teman-teman. Jadi kemarin kita udah bahas terkait modal nih, sekarang kita bahas terkait margin. Nah, apa bedanya margin dengan modal? Nah, modal itu adalah keseluruhan uang atau keseluruhan value ya, uang atau value yang teman-teman miliki di platform trading teman-teman. Jadi misalkan teman-teman di sini saya udah masukin untuk modal cukup sedikit, yaitu 0,28 USD untuk memastikan aja atau untuk memberikan teman-teman pandangan berapa sih margin minimal yang kita butuhkan. Ya, jadi ini tuh keseluruhan modal kita, lebih spesifiknya modal untuk futures kita. Tapi teman-teman, untuk marginnya itu belum tentu semua ini teman-teman. Jadi margin adalah sebagian atau seluruh jumlah modal. Jadi bisa sebagian ataupun seluruh jumlah modal yang kita gunakan untuk open posisi di suatu posisi. Dalam hal ini di futures market teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat nih di sini, misalkan kita ubah jadi market order dulu, dan teman-teman bisa lihat nih, kita bisa memainkan garis ini yang mana ini menunjukkan untuk berapa margin yang akan kita gunakan teman-teman. Untuk marginnya sendiri teman-teman bisa lihat di bagian bawah sini. Nah, di yang ini, jadi kalau misalkan kita mau pakai setengah nih, 50%, yang artinya setengahnya dari 0,28 USDT itu kurang lebih harusnya 0,14 ya, tapi karena fluktuasi harga jadi ya jadi turun-turun gitu teman-teman. Jadi kita coba benerin dulu. Nah, kayak gitu 0,14 teman-teman di tengah-tengahnya. Kayak gitu teman-teman ya. Dan berapa sih untuk minimal open posisinya? Jadi di sini saya akan kasih lihat teman-teman untuk cara teman-teman tahu berapa sih minimal open posisinya. Jadi di sini kita coba pakai 0,10 USDT dulu nih untuk marginnya, apakah bisa? Dan harusnya sih nggak bisa ya, sepengetahuan saya. Nah, teman-teman bisa lihat nggak bisa nih. Karena teman-teman bisa baca untuk national ordernya, kita ulang sekali lagi, nggak boleh kurang dari kurang lebih 5 USDT-an teman-teman. Jadi harus lebih. Dan berarti apakah kita harus memiliki margin 5 USDT? Jawabannya enggak teman-teman. Jadi yang dimaksud untuk 5 USDT itu adalah untuk 1:1-nya. Yang artinya teman-teman, di sini teman-teman itu sudah dibantu oleh yang namanya leverage teman-teman. Jadi untuk leverage ini sendiri udah membantu untuk mengungkit modal atau margin yang teman-teman gunakan dalam trading. Lebih tepatnya margin nih teman-teman. Jadi ketika misalkan teman-teman opennya 0,10 USDT di marginnya, sebenarnya itu teman-teman sudah melakukan opening sebesar 0,10 USDT dikalikan dengan margin, atau bukan margin, dikalikan dengan leverage atau pengungkit yang teman-teman gunakan. Yang artinya teman-teman kalau teman-teman pakai 0,10 USDT di sini dan teman-teman pakai leverage sebesar 20, maka sebenarnya teman-teman lagi trading di 1:1-nya sebesar $2. Sebenarnya seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman naikin nih di sini, misalkan teman-teman mau short sell dan teman-teman buka di 0,28 USDT. 0,28 USDT itu kan kalau dikali dengan 20 nih teman-teman, itu kurang lebih 4, sekian ya. Kita coba apakah bisa. Nah, bisa ya teman-teman ya. Berarti karena jumlah USDT-nya itu sudah memenuhi nih. Teman-teman bisa lihat di sini. Untuk jumlah USDT-nya sebenarnya di 1:1-nya itu kurang lebih 5,635 sekian teman-teman. Jadi sudah dikali dengan leverage ya. Karena kalau misalkan teman-teman pakai 0,28 USDT-nya aja, tentunya nggak akan cukup untuk memenuhi 5 USDT sebagai standar atau minimal kita open posisi teman-teman. Tapi tentunya karena fluktuasi harganya untuk 5 USDT-nya itu juga kurang lebih akan berubah-berubah teman-teman ya. Tapi tidak akan berubah terlalu jauh seperti itu teman-teman. Dan untuk pembahasannya mungkin segitu aja untuk cara menentukan marginnya teman-teman. Jadi lebih spesifiknya margin minimal yang teman-teman bisa pakai dalam trading futures teman-teman. Dan di sini kita coba open posisi aja iseng-iseng teman-teman.
Jadi kita coba open posisi, dan untuk membuktikan nih apakah bisa beneran untuk open posisinya. Jadi di sini kita coba sell short, dan kita konfirmasi jual nih di bagian bawah sini. Dan nah ternyata marginnya nggak cukup teman-teman ya. Kenapa marginnya nggak cukup? Karena ada fluktuasi harga. Kita coba ulang. Nah, udah bisa teman-teman. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau misalkan ada fluktuasi harga yang seperti itu dan menunjukkan margin yang nggak cukup. Selama tulisan yang tadi di bawah situ udah keluar teman-teman, maka sebenarnya itu udah cukup untuk open posisi, tapi karena ada fluktuasi harga, makanya jadi tulisannya margin tidak mencukupi teman-teman. Dan di sini kita udah starting profit teman-teman ya, meskipun masih 3%, tapi nggak apa-apa teman-teman, udah lumayan banget. Dan karena ini lagi downtrend juga, di sini saya memilih untuk open posisi short sell teman-teman. Dan mungkin sekian aja untuk video pada kesempatan kali ini teman-teman. Dan kalau misalkan teman-teman masih ada yang mau ditanyain, bisa banget tanyain di kolom komentar di bawah, dan pasti akan saya jawab dengan pengetahuan dan kapabilitas saya teman-teman. Dan di sini kita terus profit teman-teman ya, udah mau 10% dan lumayan banget. Dan tentunya buat teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, tentunya jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe. Dan tentunya sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.